Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3189 sampai bab 3190. Ada seorang gadis kecil yang menemanimu sepanjang waktu. Apakah gadis kecil itu cantik? Guo Rui berseru. Sun Er dengan marah menendang Guo Rui. Kapan itu terjadi? Apakah kamu masih memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Guo Rui berkata dengan penuh semangat, Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, gadis kecil ini, apakah namanya Zhou Yutong? Bukan. Hanya Guo Rui, tapi setelah mendengar perkataan Sun Er barusan, Jia Zizai dan Nyonya Jia sudah memikirkan pemuda yang baru saja diminta untuk mereka bawa pergi. Jia Ziru menyebutkan bahwa bukankah pemuda itu bernama Ye Chong, atau semacam dokter ajaib dari desa Nantianmen. Mereka bertiga kaget dan berpikir, mungkinkah ini benar? Apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia? Bajingan tua, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu berani berbohong kepada kami, aku tidak bisa membiarkanmu, kata Jia Zizai. Sun Er berkata dengan wajah sedih, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya pergi ke desa Nantianmen beberapa hari yang lalu dan bertemu dengan anak laki-laki bernama Ye Chong. Saya telah melihat keterampilan medisnya dengan mata kepala sendiri. Keterampilan medisnya jauh lebih baik dariku. Jika ini adalah waktu normal, Sun Er tidak akan pernah mengakui bahwa keterampilan medis orang lain lebih baik daripada miliknya. Namun, sekarang untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Sun Er harus mengatakan ini. Jia Zi memandang Nyonya Jia tua dengan bingung dan bertanya, Ya Tuhan, apakah ini benar? Apa yang harus saya lakukan sekarang, Nyonya? Jia tua mungkin sedikit menyesal. Mengapa dia tidak membiarkan Ye Chong melakukannya ketika dia tadi di sini? Bagaimana jika dia mencobanya? Apa yang harus aku lakukan? Mengapa kamu tidak segera menemukan anak itu kembali untukku? Cepat pergi dan bawa dia kembali. Dia seharusnya belum pergi jauh, kata Nyonya Jia tua. Jia Zizai mengangguk dan segera berlari keluar. Nyonya Jia benar, Ye Chong dan Zhou Yutong memang belum pergi jauh. Mereka tidak mengambil mobil keluarga Jia. Setelah meninggalkan keluarga Jia, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan menuju kawasan komersial di kejauhan. Cuacanya sangat bagus, lingkungan sekitar juga bagus, keduanya tidak akan merasa bosan saat berjalan-jalan dan ngobrol. Ini sangat menjengkelkan, Zhou Yutong berkata, saya tidak bisa menahan amarah. Ye Chong, kamu benar-benar pemarah. Jika itu saya akan menjatuhkan mereka semua dengan satu pukulan. Kata Zhou Yutong sambil memegang tinju kecilnya, menunjuk ke udara. Ye Chong merasa geli, dia sudah membujuk Zhou Yutong untuk melakukan semuanya, tapi Zhou Yutong masih marah. Yutong, kamu lupa bahwa kita semua adalah orang biasa di sini. Apalagi satu pukulan, bahkan 10 pukulan, aku tidak bisa mengalahkan mereka, kata Ye Chong sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, aku tahu bahwa Jia Ziru bukanlah orang baik. Dia mengundang kita ke sini tanpa malu-malu, dan kemudian ketika dia mendengar bahwa Sun Er akan datang, dia tidak peduli lagi dengan kita. Dia tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang baik, jauh lebih baik daripada Sun Er itu. Zhou Yutong mengeluh. Ye Chong tersenyum dan berkata, Oke. Jangan marah karena hal kecil ini, percaya atau tidak, mereka akan segera memohon padaku karena Sun Er tidak bisa menyembuhkan penyakit orang tua itu. Benarkah? Zhou Yutong mengangkat alisnya, bertanya dengan ragu. Sebelum Ye Chong bisa menjawab, dia melihat dua mobil berwarna perak melaju dengan cepat dari belakang. Kedua mobil itu tiba-tiba berhenti di samping Ye Chong dan Zhou Yutong, meninggalkan dua tanda hitam di tanah. Kemudian, 4 pria kekar turun dari mobil dengan pakaian yang sama. Pemimpinnya memiliki janggut di seluruh wajahnya dan sekuat beruang.
Dia berjalan mendekati Ye Chong dan bertanya dengan suara kasar, "Apakah kamu Ye Chong?" "Siapa kamu?" Ye Chong bertanya dengan sadar. "Saya pengawal keluarga Jia. Tuan muda kami mengundang Anda untuk kembali," kata pemimpin itu. Zhou Yutong mendengus. "Jika kamu tidak kembali, jika kamu mengejar kami akan pergi. Jika kamu memintaku untuk kembali, kami akan kembali. Mengapa?" "Karena kami adalah keluarga Jia, saya menyarankan Anda untuk menjadi lebih patuh." Pemimpinnya berkata, "Jangan bersyukur." Zhou Yutong berkata dengan nada menghina, "Apa hebatnya keluarga Jia? Berhenti bicara omong kosong. Tuan muda kami mengundang Anda kembali karena dia ingin Anda mentraktirnya Pak Tua. Anda telah membantu keluarga Jia. Di masa depan, di desa Beitianmen, hidup akan mudah. Anda harus tahu bahwa langit itu tinggi dan langit itu tinggi," kata pemimpin itu. Ye Chong tersenyum, "Bagaimana jika saya tidak ingin tahu?" Pemimpinnya berkata, "Nak, saya meminta Anda untuk kembali berobat sekarang karena saya sangat menghargai Anda. Jangan bersyukur jika kamu tidak ingin disembuhkan. Tolong pekerjakan orang lain," kata Ye Chong. "Iya, kami tidak akan pergi dan membiarkanmu menjadi gila. Apa masalahnya? Siapa yang butuh sedikit uang itu?" Zhou Yutong berkata lega. Faktanya, meskipun Zhou Yutong adalah seorang wanita kaya, di dunia rahasia ini, dia dan Ye Chong benar-benar memiliki sedikit uang. Mereka hanya kekurangan uang. Namun, meski tidak ada uang, mukanya tidak bisa hilang. Jika Anda harus berjuang untuk menyelamatkan muka dan menderita kesakitan, maka Anda harus berjuang untuk menyelamatkan muka. Dengan mengatakan itu, Zhou Yutong meraih lengan Ye Chong dan berbalik untuk pergi. Alhasil, sebelum sempat keluar, ia dihadang oleh beberapa pengawal. "Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi?" Ye Chong mengangkat alisnya. Saat ini, pintu mobil kedua terbuka, dan seseorang keluar. Itu adalah Jia Zizai. Masih terlihat sombong, Jia Zizai datang dan berkata, "Dokter ajaib, kan, itu adalah kesalahan kami sebelumnya. Sekarang saya minta maaf kepada Anda. Sekarang silakan kembali dan obati orang tua kami. Ayo pergi." Meskipun dia mengatakan ini, sikap Jia Zizai tidak sama, semua tidak ada permintaan maaf sama sekali. Ye Chong mendengus dingin, "Tidak perlu. Bukankah kamu memberitahuku? Siapa aku? Aku hanya seorang penipu. Bagaimana aku bisa memberikan perawatan pada orang tuamu? Kamu harus mencari dokter ajaib yang nyata." Wajah Jia Zizai menjadi gelap. "Nak, jangan malu-malu. Tahukah kamu kekuatan keluarga Jia kita di sini? Sekarang adalah kesempatan terbaik dalam hidupmu. Sebaiknya kamu memanfaatkannya." Ye Chong terhibur dengan kata-kata Jia Zizai. "Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu baik? Oke, silakan bangga pada dirimu sendiri. Aku tidak akan bermain denganmu lagi." Setelah itu, Ye Chong dan Zhou Yutong pergi lagi. Namun beberapa pengawal tidak menyingkir. Jia Zizai berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cibiran di wajahnya, hanya menatap Ye Chong. "Hari ini, Anda harus dirawat. Apakah Anda ingin dirawat atau tidak?" kata Jia Zizai. Ye Chong mengerutkan kening. "Mengapa? Saya tidak akan sembuh hari ini. Apakah Anda masih ingin mengambil tindakan?" "Haha, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Jia Zizai berkata, "Bawa dia kembali padaku." Setelah memberi perintah, pengawal terkemuka mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Chong. Meskipun Ye Chong kehilangan kekuatannya, tubuhnya fleksibel dan dia dengan mudah menghindari lengan pemimpinnya. Kemudian dia meregangkan kakinya dan hampir membuat lawannya tersandung. "Dasar orang tidak berguna, ikut aku. Jika kamu menangkapnya, aku harus membawanya kembali," tegur Jia Zizai. "Ayo berkumpul," teriak sang pemimpin. Kemudian, keempat pengawal itu bergegas menuju Ye Chong. Zhou Yutong sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya, mengira Ye Chong akan mendapat masalah kali ini.
Ye Chong mengerutkan kening dan hendak bertarung sampai mati. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Ye Chong. Segera setelah itu, hanya ada 4 suara, bang 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 bang, dan keempat pengawal kuat keluarga Jia dirobohkan. Ye Chong melihat lebih dekat dan melihat dengan jelas bahwa sosok gelap itu tidak lain adalah Fatih Cheng Zhanjiang. "Apakah itu kamu?" Ye Chong dan Zhou Yutong bertanya serempak. Tak satu pun dari mereka menyangka akan bertemu Fatih Cheng di sini. Cheng Zhanjiang menjilat lubang hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Kebetulan sekali, aku datang ke sini untuk bersantai, dan aku bertemu denganmu." "Benarkah?" Ye Chong menatap Fatih Cheng dengan curiga. "Namun, bagaimanapun juga, saya beruntung bisa bertemu Fatih Cheng. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini." Sambil berbicara, beberapa pengawal keluarga Jia bangkit dari tanah. Fatih Cheng telah berlatih kungfu selama beberapa hari, jadi dia lebih baik dari orang biasa. Meskipun di dunia kultivasi, tingkat kultivasinya tidak tinggi. Namun, jika dia hanya mengandalkan kemampuan fisiknya untuk bertarung, dia akan menjadi petarung yang baik. Oleh karena itu, para pengawal ini bukan tandingan Fatih Cheng. Beberapa pengawal juga tahu bahwa mereka telah memprovokasi orang yang kejam kali ini, jadi mereka mundur ke sisi Jia Zizai. Saat ini, Jia Zizai juga terlihat bingung. Dia hendak mengambil kembali Ye Chong, tapi sekarang seorang bocah nakal muncul entah dari mana dan berani merusak perbuatan baiknya. Jia Zizai, apakah hanya kamu yang ingin melawan kami? Datang lagi." Zhou Yutong berkata dengan bangga. Sekarang Cheng Zhanjiang adalah penolong yang kuat, dia tidak perlu takut pada siapapun. Wajah Jia Zizi berubah jelek dan dia berkata dengan dingin, "Wah, aku tidak peduli siapa kamu, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Keluarga Jia kita tidak mudah untuk dipusingkan." Fatih Cheng menggulung. Miliknya lengan baju, "Saya paling benci ancaman dari orang lain. Ayo, saya ingin melihat apa hebatnya keluarga Jia Anda." Dengan mengatakan itu, Fatih Cheng hendak berjalan mendekat dan menyerang Jia Zizai. Jia Zizai menjadi pucat karena ketakutan, dia telah melihat adegan di mana Cheng Zhanjiang menjatuhkan 4 bawahannya. Tepat ketika dia sangat ketakutan sehingga dia tidak punya tempat untuk lari, sebuah mobil hitam diparkir di sampingnya. Jia Ziru keluar dari mobil. Ternyata Jia Ziru menerima telepon dari Nyonya Jia dan segera bergegas menghampiri. Nyonya Jia juga memperhatikan bahwa Jia Zizai ini mungkin tidak dapat diandalkan. "Oh, semuanya, jangan lakukan itu, kata Jia Ziru cepat. Saat dia berbicara, dia berlari ke arah Ye Chong. "Dokter Ye, saya minta maaf, saya bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya." Anda juga bukan orang baik." Zhou Yutong memutar matanya dan berkata. Jia Ziru tampak kesal, "Ya, masalah ini semua salahku. Faktanya, Dokter Ilahi Ye, aku percaya padamu. Aku benar-benar percaya padamu. Itu semua karena kebingunganku. Dokter Ilahi Ye, kamu harus bantu aku lagi. Aku baru saja mendengar apa yang terjadi." Sun Er pergi ke sana, tetapi penyakit orang tua itu bahkan Sun Er tidak bisa menyembuhkannya. Tetapi Sun Er merekomendasikanmu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dokter ajaib daripada Sun Er. Tolong dokter ajaib Ye untuk tidak menunggu sampai mati tanpa menyelamatkannya, baru. Pada saat itulah Ye Chong mengerti mengapa Jia Zizai begitu tak tahu malu sehingga dia ingin kembali untuk mengobati penyakitnya sendiri. "Saya sangat bersyukur Sun Er benar-benar merekomendasikan saya. Namun, meskipun Sun Er tidak dapat menyembuhkan penyakit Tuan Jia, mengapa dia merekomendasikannya?" Dalam hal ini, Ye Chong tidak melihat situasi tragis Sun Er dengan matanya sendiri, jadi dia tentu saja tidak bisa menyimpulkannya.
Jia Ziru dengan rendah hati dan meminta maaf untuk sementara waktu. Ye Chong berpikir sejenak dan akhirnya menyetujui Jia Ziru dan kembali menemui Tuan Jia. Jia Ziru sangat gembira dan segera mengajak Ye Chong, Zhou Yutong dan Cheng Zhanjiang untuk masuk ke mobilnya. Jia Zizai ada di sampingnya, ekspresinya jelek. Rombongan kembali ke rumah Jia lagi. Nyonya Jia sedang menunggu dengan cemas di kamar. Guru dan murid Sun Er dan Guo Rui juga ada di sana dan tidak membiarkan mereka pergi. Ye Chong masuk dan melihat hidung Sun Er yang memar dan wajahnya yang bengkak. Dia pada dasarnya menebak mengapa Sun Er merekomendasikannya. Dia tidak bisa menahan perasaan geli. Saat Sun Er melihat Ye Chong datang, matanya berbinar. Sekarang Ye Chong adalah sedotan penyelamat hidupnya. Ye Chong datang dan menyembuhkan orang tua itu, dan Sun Er tidak akan diseret untuk dikuburkan bersamanya. Jika Ye Chong tidak bisa menyembuhkan orang tua itu, dengan temperamen Jia Zizai, dia mungkin akan mengubur Sun Er hidup-hidup. Oh, Dr. Ye, akhirnya Anda sampai di sini. Sun Er langsung menyapanya dengan sopan dan antusias. Sikapnya benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Jawab Ye Chong, lalu mengikuti Jia Ziru ke kamar Tuan Jia. Nyonya Jia sedang duduk di depan pintu kamar. Ketika dia melihat Ye Chong datang, dia berdiri dengan tongkat. Baiklah, Dokter Ilahi Ye, saya telah banyak menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Nyonya tua saya buta, jadi tolong jangan menyimpan dendam, kata Nyonya tua Jia. Ye Chong hanya mengangguk dan tidak menjawab. Jia Zizai, sebaliknya, menundukkan kepalanya dan berdiri di samping, meminimalkan tubuhnya sebanyak mungkin, seolah-olah dia takut dilihat oleh Nyonya Jia. Diperkirakan Nyonya Jia tidak punya waktu sekarang. Jika dia punya waktu, dia pasti akan memarahi Jia Zizai. Zhou Yutong dan Cheng Zhanjiang keduanya mengikuti Ye Chong. Cheng Zhanjiang datang ke rumah Jia untuk pertama kalinya, dan dikejutkan oleh kemegahan rumah Jia. Bukan karena dia tidak memiliki pengalaman, Cheng Zhanjiang telah berkali-kali melihat lingkungan keluarga yang begitu kaya di luar. Namun, jarang sekali melihat kemegahan seperti itu di dunia rahasia ini. Tahukah Anda, dulu di desa Nantianmen, lingkungan hidup di sana masih seperti masyarakat primitif. Jia Ziru tersenyum dan berkata, Tuan Ye, langkah selanjutnya tergantung pada Anda. Tuan Ye, Anda harus menyembuhkan penyakit Tuan Jia. Terserah Anda, selama Anda menyembuhkannya, saya tidak menginginkannya, reputasi dokter ajaib di Kabupaten Ximen lagi. Dokter Ye, saya sudah melewatinya. Ternyata Anda adalah dokter ajaib yang sebenarnya. Saya. Sun Er berkata tanpa henti. Ye Chong menyela Sun Er dan berkata, Sun Er, tidak sulit bagiku untuk menyembuhkan orang tua itu. Tapi kamu harus membantuku. Tolong, bantuan apa? Dokter Ye, katakan saja, selama saya bisa menyembuhkan Tuan Jia, saya bisa melakukan apa saja, kata Sun Er bersemangat. Ye Chong berkata, tolong bantu aku menutup mulutmu. Wajah Sun Er jelek, tapi dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Sebelum Sun Er bisa menjawab, Jia Zizai, yang berdiri di samping, berbicara, bajingan tua, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan memukulmu sampai mati. Sun Er sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan tidak melakukannya, berani berbicara. Jia Ziru tersenyum, Hei, Dokter Ye, tolong tunjukkan pada ayahku secepatnya. Ye Chong tidak menjawab, dan berjalan ke samping tempat tidur di bawah tatapan semua orang. Dia mengulurkan tangannya dan mulai memeriksa denyut nadi Jia. Pada saat ini, setelah sekian lama terombang-ambing, Tuan Jia, yang semula tertidur, kini terbangun dan berbaring di tempat tidur, menatap langsung ke arah Ye Chong, bersambung.